Patrick Kluivert langsung siap geber latihan perdana timnas menjelang tampil melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Update kondisi terbaru oleh Romeni setelah bergabung ke timnas Indonesia di Arab Saudi untuk putaran keempat. Benarkah Emil Audero batal bergabung ke skuad Patrick Kluivert? Di tengah skuad Garuda akan berjuang melawan Arab Saudi dan juga Irak. Nama Cyrus Margono kembali ramai dibahas di tengah pemanggilan satu penjaga gawang lagi ke Arab Saudi. Modal bagus Dean James untuk kembali bergabung bersama skuad Garuda di Arab Saudi kini menarik perhatian. Video momen keseruan kedatangan para pemain timnas di Arab Saudi kini menarik perhatian warganet di tanah air. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji, kini akhirnya kembali membeberkan perkembangan terbaru soal kabar kedua kiper Timnas Indonesia yang sempat mengalami cedera, di mana keduanya adalah Maarten Paes dan juga Emil Audero. Yang diketahui Maarten Paes mengalami cedera hamstring sejak awal Agustus kemarin. Hal inilah yang membuatnya tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada September kemarin. Selain itu, Maarten Paes juga absen membela FC Dallas TMLS dalam 7 pertandingan berturut-turut. Namun Sumarji menyebutkan bahwa kiper berumur 27 tahun itu telah berlatih kembali dengan klubnya. Itu semua yang ditanya ke saya, tanya Sumarji. Ya lebih lanjut, Sumarji pun menambahkan bahwa sampai saat ini, Emil Audero masih sesuai jadwal untuk bergabung ke skuad Garuda, di mana para pemain abroad dalam waktu dekat ini akan merapat tepat pada 2-6 Oktober ini. Ya, Emil Audero mengalami cedera di saat melakukan pemanasan dengan Kermanis pada akhir pekan yang lalu. Bahkan, media lokal mengklaim bahwa penjaga gawang berumur 28 tahun itu bisa absen sampai 2 pekan. Jadi, sampai detik ini itu kedua pemain Martin dan Emil. Martin kondisinya dari kemarin sudah ikut latihan di tim. Kalau Emil sampai dengan saat ini masih on schedule. Kalaupun misalkan ada cedera, tapi kemungkinan cedera tidak parah, jadi masih bisa sambil berjalan karena masih ada waktu. Jelas Sumarji. Namun kabar yang paling terbaru kini kembali datang dari Timnas Indonesia di Arab Saudi menjelang putaran keempat, di mana penjaga gawang Emil Audero berpotensi batal bergabung dengan skuad Garuda dan berpotensi akan absen. Sumarji menyampaikan bahwa official skuad Garuda terus berkoordinasi dengan tim medis Kermanis terkait kondisi Emil Audero, akan tetapi hingga kini belum ada kejelasan dan kepastian. Kondisi ini pun disebutkan oleh Sumarji bisa menimbulkan skenario terburuk, yaitu Emil Audero tidak jadi bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Arab Saudi. Emil Audero sedang dikomunikasikan kondisinya. Iya, kemungkinan batal bergabung ada, kata Sumarji saat dihubungi oleh jawapost.com. Dalam hal tim pelatih dan Badan Tim Nasional PSSI pun tidak tinggal diam, di mana federasi langsung bergerak cepat dengan kembali memanggil satu pemain tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sumarji mengatakan bahwa BTN dan PSSI sudah melakukan pemanggilan terhadap Reza Arya Pratama, penjaga gawang berusia 25 tahun itu disiapkan dan akan langsung diterbangkan ke Arab Saudi tepat pada hari ini. Iya, Reza Arya kami panggil. Dia berangkat jam 11 siang. Jelas Sumarji. Ya lebih lanjut, Sumarji juga berbicara terkait kondisi Maarten Paes, di mana ia memastikan bahwa kiper FC Dallas itu masih terjadwal dan akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Paes aman dan sudah latihan normal dengan klubnya dari tanggal 28 September, kata Sumarji. Ya namun yang juga menarik perhatian di dalam kondisi skuad Garuda saat ini adalah soal nama Cyrus Margono yang juga muncul di berbagai media sosial, di mana kiper asal klub Liga Kosovo itu dinilai patut dicoba dan diberikan kesempatan untuk bergabung. Apalagi Cyrus Margono kini terus tampil dominan bersama klubnya di beberapa ajang terakhir ini, sehingga hal itu dinilai patut dipertimbangkan juga. Ya, namun di sini segala keputusan yang ditetapkan oleh tim pelatih tentu sudah menjadi keputusan yang terbaik, sehingga siapapun yang terpilih tentu patut kita dukung bersama demi mencapai tujuan besar ini, yaitu bisa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji kini mengakui soal kondisi penyerang skuad Garuda yaitu oleh Romeni, di mana menurutnya kondisi sang striker belum fit 100%. Namun meski begitu, diakui olehnya bahwa kondisi sang pemain mendekati sempurna. Ya, diketahui oleh Romeni adalah salah satu penyerang yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bertempur di putaran keempat. Namun kondisi penyerang Oxford United tersebut diketahui sedang tidak bagus setelah mengalami cedera parah. Adapun cedera itu didapatkannya di saat membela Oxford di turnamen pramusim Piala Presiden di beberapa waktu yang lalu. Dalam hal ini, Sumarji mengakui bahwa dirinya terus komunikasi dengan Ole Romeni. Informasi terakhir mengatakan bahwa kondisi sang pemain sudah mendekati pulih 100%. Kalau bicara Ole, intens ya selalu kami tanyakan.
Masih dalam proses ini ya 100%. Kata Sumarji, sekarang kondisinya sudah 95%. Tinggal kurang sedikit saja. Mudah-mudahan nanti bisa pada hari H. Bisa, jelasnya. Menambahkan, ya di kualifikasi Piala Dunia ini, timnas Indonesia berada di grup B bersama dengan tim tuan rumah, Arab Saudi dan juga tim kuat dari tim Timur Tengah lainnya, yaitu timnas Irak. Nantinya Arab Saudi akan menjadi lawan terlebih dahulu pada 9 Oktober, kemudian berjumpa timnas Irak 3 hari berselang. Dalam hal ini Sumarji pun optimis bahwa Ole Romeni akan dalam kondisi terbaik nantinya, di mana timnas Indonesia pun juga sudah mendapatkan restu dari Oxford United untuk memakai jasa Ole Romeni tersebut. Tapi kan tetap dia melakukan aktivitas hari-hari dengan melakukan kegiatan latihan sesuai dengan trainer yang ada, pungkas Sumarji, ya. Yang terbaru tampak terlihat Ole Romeni sudah tiba di Arab Saudi untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Terlihat ia di sana disambut hangat oleh beberapa supporter skuad Garuda. Hal itu terlihat dari sebuah unggahan story akun Instagram Garuda Saudi tepat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Welcoming our number 9A Ole Romeni, tulis unggahan story di akun Instagram tersebut. Ya, dalam hal ini tentu kehadiran sang pemain di Arab Saudi menjadi angin segar bagi skuad Patrick Kluivert dan juga para pendukung skuad Garuda, di mana diharapkan semoga saja sang pemain bisa fit 100% dan nantinya bisa ikut tampil membela skuad tim merah putih melawan Arab Saudi dan juga Irak di laga pentu ini. Penampilan ciamik bek sayap timnas Indonesia yaitu Dean James yang berhasil membantu Go Ahead menekuk Panathinaikos dengan skor akhir 2-1 kini menarik perhatian. Di mana di pertandingan itu, Dean James mengemas 2 assist untuk 2 gol kemenangan Go Ahead. Ya, Dean James bermain sebagai bek kiri di pertandingan itu dan tampil penuh selama 90 menit. Penampilannya pun cukup baik, meskipun gagal untuk membantu Go Ahead Eagles lolos dari kebobolan. Sementara itu, kemenangan ini membuat Go Ahead naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara di fase Liga Eropa. Secara statistik sebenarnya, Panathinaikos tampil lebih unggul dengan 64% penguasaan bola dan melepaskan 33 tendangan yang 9 diantaranya tepat sasaran. Namun Go Ahead dapat tampil efektif. Setelah pertandingan berjalan panjang dan tertinggal 1 gol, Go Ahead pun berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-75 setelah umpan silang dari Dean James dapat menjadi gol oleh Milan Smith. Sehingga skor kembali sama-sama kuat menjadi 1-1. Tidak lama kemudian, Dean James kembali menjadi aktor di terciptanya gol. Go Ahead setelah ia mengirimkan umpan silang yang dapat disambut tendangan akurat Milan Smith, sehingga skor berubah menjadi 2-1 di menit ke-82. Hingga laga selesai skor 2-1 untuk kemenangan Go Ahead tetap bertahan. Ya, tentunya pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Dean James untuk dibawa ke skuad Garuda di Arab Saudi, di mana diketahui sang pemain juga mendapatkan panggilan negara untuk tampil di putaran keempat bersama skuad asuhan Patrick Kluivert. Namun di sini harapannya semoga saja sang pemain terus dalam kondisi bugar dan nantinya bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda apabila mendapatkan kesempatan dari sang pelatih. Kelvin Verdong, bek sayap timnas Indonesia juga turut menunjukkan performa impresif di saat membantu Lille meraih kemenangan penting, di mana timnya berhasil menaklukkan AS Roma dengan skor tipis 1-0 di laga fase Liga Eropa, di mana pertandingan sengit ini berlangsung di Stadion Olimpico Roma tepat dini hari tadi. Dalam pertandingan itu, menariknya Kelvin Verdong dipercaya tampil sebagai starter dan bermain cukup solid di lini pertahanan Lille, di mana kehadirannya berkontribusi besar dalam menjaga gawang timnya agar tetap bersih dari kebobolan di sepanjang laga. Meskipun sempat diganjar kartu kuning, namun ia berhasil menjaga konsistensi permainannya. Kemenangan ini pun membawa Lille melesat naik ke posisi kedua di klasemen sementara grup Liga Eropa dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, AS Roma harus rela turun ke posisi ke-15 dengan 3 poin setelah kekalahan di kandang sendiri. Hasil ini tentu menjadi modal berharga bagi Lille di kompetisi Eropa. Selain itu, hasil ini juga jelas menjadi modal penting bagi Kelvin Verdong untuk tampil optimis bersama skuad Garuda di putaran keempat nanti, di mana Kelvin Verdong diketahui juga masuk ke dalam daftar panggilan negara untuk melawan tim tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Nanti setelah membela klubnya melawan PSG pada 6 Oktober mendatang, Kelvin pun akan langsung terbang ke Arab Saudi untuk memenuhi panggilan negara. Namun di sini harapan besarnya adalah semoga ia terus dalam kondisi bugar agar nantinya ia bisa tampil maksimal bersama skuad tim merah putih apabila mendapatkan kesempatan bermain dari sang pelatih. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.